Halo guys, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang apa itu flash forwarding dan dokumen untuk ekspor impor barang. Di slide kedua ini, saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya. Lingkup ekspor impor, khususnya di negara Indonesia ini, berperan penting sebagai pendapatan suatu negara yang sangat besar. Dikarenakan hampir setiap hari ada kegiatan ekspor impor. Dilihat dari segi pendapatan negara, tentunya ekspor merupakan salah satu tumpuan utama dalam perekonomian Indonesia. Ekspor mempunyai peranan yang penting untuk membantu pemerintah melakukan pembangunan dalam negeri. Jadi, bagi pelaku UKM ingin melakukan transaksi ekspor secara langsung, terdapat beberapa dokumen yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Dokumen yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional bervariasi tergantung pada jenis transaksi, ketentuan atau peraturan negara pengimpor dan pengekspor, tingkat kepercayaan antara eksportir dan importir. Selanjutnya di slide ketiga ini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka ditemukanlah beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja dokumen yang diperlukan saat mengirim barang ke konsumen? Lalu yang kedua, mengapa dokumen penting untuk proses kegiatan ekspor impor? Dan yang ketiga, bagaimana bentuk grafik fasilitas ekspor impor yang ada di Lambat Express? Dan di sini teman-teman saya akan melanjutkan menjelaskan apa itu flash forwarding atau dokumen-dokumen ekspor impor barang. Yang pertama ada dokumen ekspor faktur atau invoice. Fungsi dari invoice ini adalah sebagai bukti transaksi. Pihak yang memiliki wewenang untuk membuat invoice ini adalah eksportir. Pembuatan invoice harus memenuhi beberapa elemen penting, seperti nomor, tanggal pembuatan invoice, nama barang, harga per unit, total harga, nama, dan alamat importir, serta rekening pembayaran. Nah, di sini ada tanggal, nama barang, total harga, dan yang terakhir pembayaran. Masuk ke dokumen kedua, ada purchase order atau biasa disebut dengan PO. Nah, purchase order sendiri adalah dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual. Artinya, PO juga digunakan sebagai kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang ingin dibeli oleh pihak pembeli. Di sini ada contoh dari purchase order, ada nama pengirim, nomor PO, tanggal pemesanan, customer, nama barang, berat satuan, jarak, fasilitas, dan nama barang. Di dokumen ketiga ada surat jalan ekspedisi. Surat jalan ekspedisi yaitu dokumen penting yang berisi semua barang termasuk dalam pengiriman atau sebagai nota pengiriman atau tanda terima. Dokumen ini berguna karena pemasok dapat memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana pengiriman. Setelah ditandatangani dan dikembalikan, dokumen ini sebagai bukti bahwa barang telah diterima dan penerima puas. Nah, di sini ada alamat, tanggal, ada nomor surat jalan dan penerima, dan kode barang, nama barang, jumlah, harga per item, dan keterangan.
Dan di dokumen terakhir itu ada shipping instruction atau biasa disebut SI. Shipping instruction adalah dokumen ekspor yang bertujuan untuk memesan kontainer dan ruang dalam kapal atau pesawat. Nantinya, shipping instruction diberikan kepada shipping company atau forwarder. Jadi, misalnya teman-teman ingin mengirim barang dalam jumlah besar, itu harus membuat dokumen shipping instruction terlebih dahulu, baik itu by air dan by sea, kapal atau pesawat. Ini ada contoh dari surat SI sendiri. Ada number, tanggal pengiriman, dan penerimanya di sini adalah lambat ekspres. Dan ini ada party atau ukuran dari kontainer itu sendiri. Kemudian ada berat bersih dan berat kotor. Dan juga ada tanggal penerimaan dan daerah penerimanya. Mengapa ya dokumen penting untuk kegiatan ekspor dan impor? Karena pada saat proses pengiriman barang dari suatu negara ke negara lain, tentunya dibutuhkan bukti-bukti pendukung seperti untuk catatan transaksi dan catatan kualitas barang yang akan dikirim. Catatan bukti-bukti tersebut biasanya disebut dengan dokumen. Dokumen ekspor impor harus dipenuhi sebelum kegiatan pengiriman atau penerimaan barang. Selain diperlukan sebagai bukti, dokumen ini juga dapat meluruskan jika nantinya ada perselisihan yang timbul antara eksportir dan importir karena memuat informasi tertulis yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi, dokumentasi yang tepat dapat membantu eksportir dan importir dalam menangani transaksi termasuk manajemen waktu, perlindungan pembayaran, klaim atas kerugian, dan lain-lain. Dalam bidang ekspor-impor, ada juga 3 prinsip utama yang menjelaskan pentingnya dokumen. Yang pertama, tujuan komersial. Setelah pesanan ekspor-impor diselesaikan, biasanya kontrak penjualan disiapkan dengan menyebutkan semua syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh masing-masing eksportir dan importir. Yang kedua, perspektif hukum. Di Indonesia, semua kegiatan perdagangan ekspor-impor dilakukan secara legal sesuai dengan pedoman undang-undang. Tidak hanya Indonesia, di setiap negara akan ada otoritas pemerintah yang memiliki peran untuk mengontrol kegiatan impor dan ekspor. Pemerintah masing-masing negara menerapkan peraturan sendiri untuk setiap dokumen ekspor-impor yang harus diajukan secara legal. Selain prinsip legalitas dan komersial, ada yang ketiga yaitu prinsip insentif. Pelaku usaha tidak dapat mengklaim bantuan atau dukungan pemerintah apapun jika tidak memiliki dokumentasi yang tepat tentang ekspor. Ada banyak bantuan keuangan dan dukungan yang diberikan pemerintah masing-masing negara untuk mendukung eksportir dan mendapatkan devisa yang merupakan indikasi kekayaan negara masing-masing. Grafik layanan pengiriman ekspor-impor si Lambat Ekspres. Di sini, aku juga mau kasih tahu teman-teman perbedaan layanan pengiriman reguler, next day, dan someday. Yang pertama ada reguler. Reguler adalah layanan dengan tarif ongkir murah tapi tetap berkualitas. Maksudnya, barang kiriman kamu tetap aman sampai ke tujuan dengan estimasi waktu pengiriman yang terbilang cepat. Yang kedua, next day. Next day berbeda dengan layanan reguler. Next day memiliki estimasi waktu pengiriman lebih cepat, yakni 1 hari kerja atau paket tiba keesokan harinya. Sementara untuk perbandingan ongkir bisa dikatakan tidak terlalu mahal dan juga tidak begitu murah. Hanya dengan Rp13.000, bahkan biaya tarif ongkir bisa lebih murah, tergantung jarak dan tujuan pengiriman. Yang ketiga, someday. Untuk layanan pengiriman paling cepat, kamu bisa gunakan someday, di mana estimasi waktu layanan someday 8-15 jam, atau paket tiba di hari yang sama. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.